Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan? Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya, toko hasil halal. Ya, dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram. Atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia nggak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, nggak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram, ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya, ya. Dia ada seorang, ya, seorang ustadz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah. Akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa Ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram, ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nggak apa-apa deh. Tapi yang terakhir ini gelisah, ya. Ya itu hak-hak ustadz, ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar, ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita.